sebuah alat yang sudah umum kita dengar. Namun, apakah kalian sudah tahu bagaimana sebuah oven microwave bekerja dan apa saja kekurangan dan kelebihannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Fajrin, NIM 119280008 dari Prodi Teknik Kimia. Saya Aziza Julita Putri, NIM 119340046 dari Prodi Teknik Sistem Energi. Saya Claudia Cindy Anggian, NIM 119270029. Perkenalkan, nama saya Dica Putri Perdana dengan NIM 119290016 TBB 5. Nama saya Akbar Reza Mentersuni, NIM 119130132 dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Binsar Supriyadi Simurangkir, NIM 119370065. Kami dari kelompok Usirsi COVID-19 TPB 5 Institut Teknologi Sumatera akan menjelaskan kepada kalian tentang teknologi oven microwave yang sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Kebutuhan akan memasak atau memanaskan makanan dengan waktu yang cepat dan praktis sangat diperlukan di masa modern seperti saat ini. Apalagi jika Anda seorang yang sangat sibuk dan tidak punya banyak waktu untuk memasak. Agar dapat memasak dengan waktu yang cepat, tentunya diperlukan nyala api yang besar. Ketika memasak menggunakan kompor gas, hal itu tidaklah efisien. Seiring perkembangan zaman, ditemukanlah sebuah teknologi pemanfaatan gelombang mikro atau microwave yang berfungsi untuk memasak atau memanaskan makanan secara cepat. Oven microwave terdiri dari 3 komponen utama, yaitu KFT magnetron, waveguide, dan microwave stir. KFT magnetron berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi radiasi gelombang mikro. Waveguide berfungsi untuk mengarahkan gelombang mikro. Dan microwave stir berfungsi menyebarkan gelombang mikro dalam microwave yang dikombinasikan dengan piringan berputar. KWT magnetron merupakan sebuah inti dari oven microwave. KWT magnetron bekerja dalam prinsip osilasi LC. Osilasi LC terjadi ketika kapasitor yang diisi daya dirangkai bersama induktor. Lalu, ketika induktor lain yang dipasang dengan antena didekatkan dengan rangkaian LC tersebut, maka antena tersebut akan menghasilkan gelombang elektromagnetik. Hal inilah yang mendasari bagaimana KVT magnetron melakukan fungsinya, yaitu memancarkan gelombang elektromagnetik. Osilasi LC terjadi ketika besar reaktansi induktif sama dengan besar reaktansi kapasitif, sehingga antara arus dan tegangan akan berfasa sama dan saling beresonansi. Pada umumnya, microwave bekerja dengan frekuensi sekitar 2,45 GHz, sehingga kita dapat mencari nilai kapasitor dan induktor agar mendapat frekuensi sekitar 2,45 GHz. Reaktansi kapasitif sama dengan reaktansi induktif. 2V dikali Fl sama dengan 1/2pi dikali C. Nilai hasil kali besar induktor dan kapasitor agar mendapat 2,45 GHz sama dengan 1 dibagi 2pi kali 2,45 GHz. Sehingga hasil kali besar induktor dan besar kapasitor sama dengan 4,22 kali 10⁻⁻². Gelombang mikro memiliki panjang gelombang yang berorde beberapa sentimeter dan frekuensi yang mendekati frekuensi resonansi alami molekul air dalam zat padat dan cair. Dengan demikian, gelombang mikro dapat dengan mudah diserap oleh molekul air dalam makanan, yang merupakan mekanisme pemanasan dalam oven. Frekuensi gelombang yang hampir mendekati frekuensi alam molekul air menyebabkan gelombang mikro yang merupakan gelombang elektromagnetik yang berubah arah dengan cepat sebanyak 2,40 miliar kali per detik. Pada oven microwave dapat meningkatkan pergerakan molekul air, lemak, dan gula.
untuk saling bertumbukan sehingga menghasilkan panas pada molekul tersebut. Apabila kita memasak menggunakan kompor, proses pematangan makanan akan dimulai dari bagian luar ke dalam. Sedangkan pada microwave, proses pematangan makanan akan dimulai dari bagian dalam lalu keluar, yang mengakibatkan makanan matang dengan sempurna dan tidak diperlukan minyak goreng. Hal inilah yang membuat microwave unik. Uniknya lagi, selama proses pematangan, gelombang yang dipancarkan tidak akan diserap oleh wadah yang terbuat dari gelas, plastik tahan panas, dan keramik. Wadah makanan akan terasa hangat, namun tak sepanas makanan yang dipanaskan. Biasanya, saya memanaskan makanan dengan microwave dengan daya yang digunakan hanya sebesar 50%-nya saja, yaitu 625 watt, dan hanya memerlukan waktu semenit, bahkan kurang. Jika dihitung penggunaan listriknya dan harga 1 kWh sebesar Rp1.467, maka hal yang saya lakukan tadi hanya seharga Rp91,68 saja untuk memanaskan makanan. Meskipun dengan segala keunikan dan keistimewaannya, microwave memiliki kekurangan. Di antaranya dibutuhkan daya yang besar untuk mengoperasikan microwave dan boros listrik. Namun, hal tersebut sudah diatasi dengan adanya fitur pengaturan daya dan teknologi inverter untuk menghemat listrik. Sulit untuk mendapatkan makanan dengan efek kecoklatan dan garing serta renyah di beberapa jenis makanan yang biasanya didapatkan sebagai tanda matang ketika masak menggunakan kompor biasa. Kedepannya dapat dikembangkan dengan menambahkan suatu komponen yang dapat membantu mematangkan makanan dari luar sehingga dapat masak dengan lebih cepat lagi dan mendapat efek kecoklatan serta matang dengan keadaan yang renyah. Sekian penjelasan teknologi microwave dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.